Kalau kita dalam hidup ini, ya Anda yang sudah mengikuti RTS ini, sepertinya saya gambarkan pelari. Makanya kalau lihat image-nya program ini adalah pelari yang bukan sembarang lari. Kalau Anda lihat gambarnya, dia adalah pelari yang membawa tongkat. Tongkat ini kan bukan tongkat yang cuma dipegang dia terus. Tongkat yang dia akan serahkan kepada pelari berikutnya atau kepada orang yang berikutnya. Nah, kita berbicara sama. Warisan itu begini. Tongkat ini nanti pemahaman apa yang sudah Anda dapatkan dari RTS ini ibaratnya tongkat di tangan Anda. Anda nanti lari. Anda belajar di dalam kehidupan. Apakah Anda rela? Cuman itu yang Anda dapatkan sendirian. Anda akan tidak menjadi orang yang bermanfaat. Oleh sebab itu, berikan tongkat ini kepada generasi berikutnya. Negara Indonesia, ya, Anda semua hidup ini, kan negara kita, negara yang sudah diperjuangkan dengan darah, ya istilahnya, dan manusia yang berjuang. Ini sangat disayangkan kalau sampai habis. Perlu estafet. Anda bisa bayangin kalau misalnya generasi kita enggak. Makanya banyak kita disuruh belajar dari pahlawan Tulang itu. Estafet itu perlu diberikan kepada generasi berikutnya. Sit back, relax the program ya. Selamat pagi Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan untuk semua pejuang-pejuang ya, kami sebutnya pejuang-pejuang RTS. Salam kenal, perkenalkan saya Peter ya, yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu untuk bersama-sama merayakan kesuksesan kita ya di dalam perjuangan kita mengikuti Road to Success Blended Learning yang ketiga ya.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita yakin ya, apa yang kita lakukan kita hari ini, sepanjang hari ini, kemudian juga sepanjang bulan ini, di mana kita belajar bersama di dalam Road to Success adalah bagian kita untuk menjadi pribadi yang lebih mulia. Dan saya yakin ketika kita menjadi pribadi yang mulia, itu tidak akan kita persembahkan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita sendiri, bukan cuma untuk keluarga kita, bukan juga untuk perusahaan-perusahaan kita yang mengutus kita, bukan untuk itu saja, tapi kita yakin bahwa pribadi-pribadi mulia ini akan menjadi satu perubahan bagi bangsa kita Indonesia. Kita akan persembahkan segala kegiatan kita hari ini, segala pembentukan kita di bulan-bulan ini ya, di dalam RTS bagi bangsa kita Indonesia. Yang di dalam ruangan ini ya, yang di online saya mau sapa RTS. RTS. Oke. Dan kita hari ini tidak belajar sendirian, kita belajar dengan berapa orang? 201 peserta orang. Ya, tepuk tangan untuk 201 peserta yang hari ini belajar bersama untuk menghidupi nilai mulia. Ya, ini dari berapa perusahaan kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dari 60 perusahaan. Kita akan sama-sama mempercayai diri kita di dalam satu opening refleksi. Yuk kita ambil waktu yang nyaman, waktu yang tenang bagi kita. Kita akan sama-sama siapkan diri kita sebentar ya. Dan sesi ini akan langsung dipimpin oleh Bapak Markus. Oke. Kami persilakan Pak Markus. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat MC kita yang luar biasa. Waduh, hari ini saya senang kalau ketemu model-model MC yang kayak gini ya. Karena semangatnya dia yang luar biasa. Terima kasih Pak Peter ya, kasih jempol buat dia. Iya, boleh teman-teman yang lain yang online juga boleh kasih jempol kepada Leo ya. Terima kasih pagi ini. Tentu saya juga akan bertanya kepada teman-teman semua nih. Ya, bersyukur ya hari ini kita sama-sama istilahnya hybrid ya. Ya, tentu pada tahu ya, hybrid adalah gabungan atau mix atau campuran antara offline dan online ya. Nah, hari ini seperti Anda ketahui bahwa dari berapa sesi Anda ikutin program RTS, ya saya berharap ini sudah jangan menjadi bagian untuk kita hidup ini kebanyakan nggak bisa, kebanyakan susah, kebanyakan begini seperti di awal-awal kita belum mengikut RTS. Tadi testimoni yang luar biasa bukan Anda nikmati perubahan-perubahan itu yang saya senang. Rasanya semuanya jadi wow hidup ini, ya kan? Anda jadi merasa kata wow, kalau kita betul-betul bisa menjalani kehidupan yang serba wow, pasti ya semuanya apapun persoalan hidup, tantangan ya maupun situasi yang sulit apapun kita harus tetap wow. Ya, saya pribadi tentu teman-teman yang di online maupun yang di onsite lebih tahu kan sekarang kondisinya saya seperti ini. Ya saya naik ini perlu bantuan, tapi bagi saya tetap wow ya. Karena toh saya nggak perlu tenaganya cukup, tapi saya pasti panitia ya menaikin saya gitu ya. Enak juga rupanya ya. Dan itu membuat kita tetap apapun juga tetap harus wow. Saya berharap teman-teman juga sama. Baik yang di offline maupun yang di online. Dari 200 orang ini, 200 sosok ini, inilah orang-orang yang siap ya, untuk berkontribusi di situasi hal yang baik di dalam hidup kita. Ya, semua kan kita sadar ya, semua dijelaskan bahwa manusia punya waktu. Manusia pada akhirnya juga punya timing ya, waktu yang ada di dunia ini. 70 itu udah lewat banyak itu katanya. Bersyukur. Karena itu ada kesempatan di hidup di dunia ini nggak ada artinya kalau Anda nggak bergunakan dengan baik. 60-70 tahun bisa mendapatkan jadi maksimal dalam situasi yang sesuai dengan rencana kehendak misinya Tuhan, misinya Allah kepada kita. Nah itu baru benar kalau Anda tahu. 60 untuk semua nggak ada artinya. Kenapa? Nanti hidupnya kita itu sebetulnya yang menentukan itu adalah nantinya setelah hidup di dunia ini. Dunia adalah kalau istilah kita mampir ngombe. Ya kan kalau bahasa Jawa ya. Berapa sih? Tapi banyak kita akhirnya membarter. Membarter 70 itu dengan dengan yang abadi. Anda hidupnya yang nanti ke depan itu adalah yang abadi. Anda tukar. Kita semua tukar. Barter semua dengan
perilaku kita, mindset kita yang cuman nyasar, cuman tujuannya adalah dunia. Makanya kemarin juga ada sesi ya kan, hamba atau pemilih. Nah, jadi oleh sebab itu program RTS yang sudah Anda ikutin. Hari ini merupakan celebration karena merasa kayaknya sudah selesai. Benar? Pak, hore aku bisa mengikuti. Hari ini lepas. Seakan kan kayak di wisuda. Benar? Sehingga nanti ke depan ya udah itu tergantung saya. Ingat, RTS bukan berhenti di tempat ini. Hari ini juga. Makanya saya kasih gambar ini adalah Anda finish dalam arti secara pembelajaran Shinobi. Ya, pembelajaran 1 bulan ini Anda mengikuti program ini dengan modul-modulnya. Tapi saudara baru masuk start yang berbeda. Start yang menentukan tuh setelah ini. Ya, sekali lagi Anda cuma 1 bulan, 2 bulan ini, ya oke lah Anda ikutin. Bagus banget, semangat, punya komitmen dan sebagainya. Enggak apa-apa, bagus. Itulah saatnya Anda menjaga, melakukan bagian komitmen itu start dari sekarang. Hari ini adalah start awal Anda. Jadi menjadi manusia mulia itu dari sini. Ya, sekali lagi kemarin-kemarin Anda belajar pengetahuannya. Kalau kita sekolah, waktu Anda di wisuda, iya, habis ini apa yang harus saya lakukan? Kan itu. Ilmunya yang saya dapatkan di sekian tahun lamanya, apa yang harus saya dapatkan dan buktikan. Anda lulus apa dan bagaimana. Ya, nah, oleh sebab itu pagi ini juga sama. Anda di wisuda, tapi bukan finish. Anda selesai Shinobi, tapi Anda nggak berhenti, karena nanti ada program yang namanya 40 hari yang nanti Anda akan mendapatkan juga arahannya dari fasilitator. Ini bukan waktu untuk finish wisuda akhir semuanya. Ya, coba ngomong kanan kiri ini yang konsep kita bukan hanya di wisuda sekarang, gitu, tapi baru mau start ya. Oke. Memang tidak mudah. Kalau program Shinobi, RTS yang Anda ikutin ini, Anda cuma dibutuhkan waktu 1 atau 2 bulan. Di luar itu enggak. Tapi prakteknya, start ini yang akan menentukan sampai Anda selesai dari hidup ini. Hati-hati dengan hidup langkah kita. Semua hidup ini, kalau berbicara warisan, tapaknya itu kayak kalau Anda belajar di pantai, tahu di pantai, Anda jalan, ada tapak yang tertinggal. Benar? Kalau di dalam alam nyata, Anda bisa balik. Hapus lagi itu tapak Anda. Tapi di dalam hidup nggak bisa seperti itu. Anda meninggalkan tapak apa? Anda nggak bisa kembali. Tidak ada manusia siapapun, pintar apapun, secanggih apapun bisa membalikkan waktu. Anda pengen misalnya mengatakan untuk sesuatu yang menyesal untuk tidak menghapus semua yang sebelakang sudah Anda lakukan, ya habis. Itulah hati-hatinya kita hidup. Itu baru kita. Belum nanti yang ngikutin jejak ini. Anda bisa tahu, bayangin ya, kalau yang mengikuti jejak kesalahan hidup itu adalah keturunan kita. Anak saudara, cucu saudara, yang Anda juga bakal bisa menyaksikan, tapi Anda nggak bisa berkutik. Untuk itu salah. Jalan itu menuju sumur yang nyemplung, kamu bakal mati. Tapi sementara kita nggak ada daya untuk mengingatkan itu, karena alamnya sudah berbeda. Benar? Anda menyaksikan sendiri, keturunan Anda rame-rame menuju satu jurang. Mengerikan kan? Nah hari ini adalah, saya kasih gambar kepada teman-teman semua. Hari ini bukti bahwa Tuhan memperhatikan Anda. Di mana dibuktikan bahwa Anda ada program ini. Hari ini catat ya. Hari ini nanti akan direview ya. Kalau kita istilahnya Tuhan gampang aja nge-review. Loh kamu pernah duduk, pernah diingatkan ini? Anda kalau merasa bahwa ini Anda abaikan, kesalahan ada di pesawat Anda ya kan? Pesawat biasa kesalahan ada di pesawat televisi kita, yang lain sebagainya. Ini kesalahan ada di tangan teman-teman, saudara semua. Ya, baik. Betapa sulitnya kita menjaga sampai meninggal, itu butuh waktu yang kita tidak tahu. Nggak ada yang tahu seperti tadi saya katakan. Tapi Anda juga harus menjadi orang yang komitmen, setia, dan betul-betul konsisten dengan apa yang Anda dapatkan pada siang hari ini. Sebagai bukti ini adalah start awal. Nah, saya akan setelkan sebuah perjuangan
Ya, perjuangan pelari ini juga memang bukan pelari cuman 100 meter itu ya. Enggak, ini pelari yang panjang. Ya, pelari yang panjang ini bagaimana dia menyelesaikan lomba ini. Nah, Anda ini saksikan apa yang terjadi atas pelari ini. Pelari ini adalah Stephen Akhwari. Ya, kalau beberapa teman-teman sudah pernah tahu, dia adalah seorang pelari yang luar biasa menginspirasi kita, bukan sekali lagi karena keberhasilan sebagai juara dia, bukan. Loh, lomba kan semuanya berbicara tujuannya kan menang. Cari kemenangan itu. Tapi Anda nanti lihat, apakah kemenangan yang sebenarnya itu mendapat piala? Apakah kemenangan sebenarnya itu mendapatkan medali? Ternyata bukan. Nah, kita akan saksikan dulu ya tayangannya Stephen Akhwari ini. Menjadi pemenang dari sebuah pertarungan kehidupan kita adalah hal yang paling kita harapkan. Menjadi nomor satu adalah sebuah kehormatan. Karena itu, kita melakukan semuanya untuk bisa berada di posisi itu. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai posisi penting di perusahaan kita. Kita belajar dengan begitu giatnya untuk mencapai ambisi kita untuk menjadi nomor satu di kelas. Kita berlatih dengan serius supaya kita bisa memenangkan sebuah pertandingan. Akan tetapi, hidup tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ekspektasi kadang sangat tidak sesuai dengan realita. Perjalanan untuk menuju finish ternyata lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan waktu saat kita memulai. Ada saja hambatan, tantangan, dan rintangan dalam proses kita mencapai apa yang kita impikan. Setelah mendapatkan tantangan, hambatan, dan rintangan, hal yang paling masuk akal adalah berhenti. Berhenti adalah pilihan setelah kita berjuang dan tidak ada mendapatkan hasil. Tidak ada yang salah dengan yang namanya berhenti. Mungkin alasannya masuk akal. Buat apa dilanjutkan? Toh kita nggak akan bisa menang. Buat apa dibangun lagi? Pasti sama aja hasilnya. Buat apa harus sampai finish? Toh nggak jadi nomor satu juga. Tetap aja gagal namanya. Akhirnya, jadilah kamu menjadi manusia yang tidak punya karya, tidak dikenal, tidak ada sumbangsi hidup. Dan ketika mati, hanya mati sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tapi, hanya sedikit orang yang pada saat mengalami tantangan hidup, dia alergi, mengatakan, menyerah. Dan orang-orang ini tidak peduli mau jadi nomor satu atau mau jadi nomor dua. Yang pasti mereka harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menginspirasi saya tentang sebuah tekad pantang menyerah. Dia adalah seorang pelari maraton asal Tanzania. Dia menjadi inspirasi dan dikenang bukanlah karena meraih medali emas Olimpiade dengan catatan waktu yang mengesankan. Justru dia menjadi pelari yang masuk garis finish di urutan paling terakhir pada saat itu. Kenapa dia sangat membanggakan dan dikenang? Bahkan pada tahun 1983 dia mendapatkan gelar National Hero Medal of Honor dan namanya diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet di Tanzania. Di suatu sore pada sebuah lomba lari maraton 42,195 km pada tanggal 20 Oktober tahun 1968, saat itu seluruh pemenang lomba lari maraton sudah mencapai garis finish. Pelari asal Ethiopia Mamo Wolde saat itu menjadi orang yang pertama masuk garis finish dengan catatan waktu 2 jam 20 menit 26 detik. Disusul oleh pemenang kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Para pelari sudah memasuki garis finish. Saat itu para penonton di stadion pun sudah beranjak pulang karena berpikir perlombaan lari sudah selesai. Banyak bangku kosong stadion yang sudah kosong, umbul-umbul sudah dicabut, dan para panitia sudah bersiap untuk meninggalkan stadion. Akan tetapi, tidak berapa lama berselang, penonton yang belum pulang itu dikejutkan dengan adanya pengumuman bahwa akan ada pelari yang akan masuk stadion. Mereka kira sudah selesai semua perlombaan, tetapi mereka melihat dengan jelas dengan mata kepala mereka saat seorang pelari memasuki stadion dengan terpincang-pincang, masih lengkap dengan pakaian larinya serta nomor yang ada di dadanya. Dia masuk ke stadion dan berlari kecil-kecil sambil terpincang-pincang dengan balutan luka di kaki kanannya. Sontak seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan.
Stadion kembali bergemuruh dengan standing ovation. Mereka menyemangati pelari itu yang terus berlari hingga garis finish. Dan ini membuat pelari itu terus bersemangat sehingga kemudian dia menyentuh garis finish. Dia menyentuh garis finish di saat semua orang sudah menyentuh garis finish. Dia adalah pelari terakhir dalam perlombaan. Dan dia datang saat hari sudah menjelang malam. Ya, dialah John Stephen Akhwari, pelari asal Tanzania yang mengikuti perlombaan lari maraton pada Olimpiade Meksiko 1968. Dia menyelesaikan larinya dengan keadaan kaki yang terluka. Dia cedera karena ternyata pada saat berada di kilometer 19, dia terjatuh dan tertabrak pelari lain, sehingga betis dan lututnya terluka. Saat itu, tim medis sudah menyuruhnya untuk berhenti karena kondisi kakinya yang sangat parah. Akan tetapi, dia tidak menghiraukan dan melanjutkan lomba walaupun harus tertati-tati. Akhirnya, dia sampai juga ke garis finish sebagai pelari terakhir. Semua sorot kamera dan media tertuju pada dia. Ketika dia sampai, dia langsung diwawancarai oleh para wartawan. Wartawan bertanya, "Kenapa kamu tidak mundur saja, apalagi kondisi kakimu sudah terluka? Orang-orang pun akan maklum bila kamu berhenti." Dan dia menjawab sederhana, tetapi jawaban itu menjadi quote motivasi yang dikenang sampai saat ini. Dia menjawab, "Negara saya tidak mengirim saya datang ke sini hanya untuk memulai lomba ini. Tapi negara saya mengirim saya sejauh 5.000 mil ke sini untuk menyelesaikan lomba lari ini." John Stephen Akhwari mengajarkan kita bahwa apapun hasil dari yang kita lakukan, jangan berhenti dan selesaikan sampai finish. Kawan, apa yang kita sudah mulai, mari kita selesaikan dengan indah sampai ke garis finish. Ya, statement yang sama. Pagi ini, teman-teman kita akan baca. Sebentar akan saya tunjukkan kepada Anda. Tapi berlakulah seperti Stephen Akhwari dalam menyelesaikan pertandingan. Satu hal, kalimat ini yang ingat sekali menjadi quote sepanjang masa adalah, negara saya memerintahkan saya, mengirimkan saya di area pertandingan ini. Bukan hanya untuk tujuannya pemenang, tapi untuk menyelesaikan. Jadi dia nggak peduli. Mau tantangan apapun, mau mereka ada yang duluan, mau jatuh, dia ingat pesanan itu. Nah, pagi hari ini, biarlah kita juga mengatakan hal yang sama. Yuk kita sama-sama baca. Ya, 2, 3. Perusahaan saya bukan hanya untuk program RTS ini, tetapi perusahaan mengirim saya. Ya, amin. Ini misi visi kita bersama. Jadi perusahaan sudah kirimkan kita semua. Perusahaan, para owner-owner perusahaan, para pemimpin perusahaan tahu bahwa Anda harus menjadi manusia mulia. Waktu di start awal Anda mengikuti ini, ingat kata-kata Stephen tadi. Jangan kita menyerah atau stop apa yang kita sudah mulai. Karena yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Sekarang menjadi statement kita sama-sama. 40 hari bahkan untuk seterusnya. Ingat, ini bukan masalah pertandingan. Anda mungkin waktu ngerjain Shinobi, udah hampir menyerah. Waktu mengerjakan Shinobi, aduh sudah ada tantangan-tantangan. Dengan berbagai alasan, Anda bisa lakukan itu. Tapi ingat, perjalanan hidup kita harus pertandingan ini selesai bukan karena kita pemenang untuk mencapai pemenang itu. Tapi kita menyelesaikan. Kalau kita lagi Stephen Akhwari berbicara pelari yang dalam maraton. Nah, kalau kita dalam hidup ini, ya Anda yang sudah mengikuti RTS ini, sepertinya saya gambarkan pelari. Makanya kalau lihat gambarnya, lihat image-nya program ini adalah pelari yang bukan sembarang lari. Ya, kalau Anda lihat gambarnya, dia adalah pelari yang membawa tongkat. Tongkat ini ada tongkat, bukan tongkat yang cuma dipegang dia terus. Tongkat yang dia akan serahkan kepada pelari berikutnya atau kepada orang yang berikutnya. Nah, kita berbicara sama. Warisan itu begini.
tongkat ini nanti pemahaman apa yang sudah Anda dapatkan dari RTS ini ibaratnya tongkat di tangan Anda. Anda nanti lari, Anda belajar di dalam kehidupan, menjadi kehidupan ini dengan cara-caranya Anda. Apakah Anda rela? Cuman itu yang Anda dapatkan sendirian. Anda akan tidak menjadi orang yang bermanfaat. Oleh sebab itu, berikan tongkat ini kepada generasi berikutnya. Sejarah pelarian lomba lari estafet itu memang ada tujuannya. Zaman dulu ya di zaman Yunani itu ini karena terlalu jauh, ya terlalu misinya tuh terlalu jauh banget gitu. Jadi perlu diestafetkan. Negara Indonesia, ya Anda semua hidup ini kan negara kita, negara yang sudah diperjuangkan dengan darah, ya istilahnya, dan manusia yang berjuang tuh. Ini sangat disayangkan kalau sampai habis begitu aja. Perlu estafet. Anda bisa bayangin kalau misalnya generasi kita enggak. Makanya banyak kita disuruh belajar dari pahlawan Tuhan itu. Estafet itu perlu diberikan kepada generasi berikutnya. Nah, teman-teman, saya yakin di sini nanti saudara akan belajar. Estafet apa aja yang akan saudara berikan? Hari ini kan jujur Anda sudah dapatkan pembelajaran nilai sukses sejati. Anda nggak salah lagi. Hidup ini Anda sudah ngerti. Sekarang sukses itu apa yang sebenarnya? Yang dicari orang itu apa? Yang sejati ya, bukan yang sukses semu. Anda sudah dapat itu pembelajarannya. Lalu Anda sudah belajar juga namanya bekerja sebagai ibadah. Jadi kerja itu nggak ngurusin perut. Kerja nggak hanya kebutuhan perut, tapi ada misinya. Anda sudah dapat. Anda sudah dapat estafet tongkat juga mengenai pembaruan dunia kerja. Apakah Anda di dalam situasi kerja menjadi manusia yang kayak dulu lama? Ya, sama aja, tidak ada perubahan. Ya, apa yang Anda dapatkan lagi dari pembelajaran yang sudah Anda dapat? Hamba atau pemilik? Anda sudah mengerti, Anda sudah punya tongkatnya, ilmu pengetahuannya, dan bagaimana mengurus keuangan. Bukan masalah banyak atau sedikitnya keuangan, bukan masalah kaya atau miskinnya, ya. Tapi di sini Anda belajar bagaimana bisa mengatur. Dan yang terakhir nanti ini Anda mendapatkan pemahaman mengenai warisan. Warisan yang bukan hanya materi, yang bagi orang-orang dulu suka dianggap ngomong itu adalah warisan itu berbicara materi. Enggak. Nah, 6 hal ini Anda jangan sampai lepas lagi. Ingat kalau lomba estafet itu tongkat, dia akan didis kalau ininya lepas, tongkatnya lepas. Ya, dalam hidup ini jangan sekali-kali nilai-nilai ini yang Anda sudah dapatkan lepas lagi dari Anda. Enggak sampai ke generasi berikutnya. Miris kita, ya. Oleh sebab itu, hari ini waktu Anda menyerahkan, waktu Anda memberikan kepada generasi berikutnya, Anda sedang menjadi seorang agen perubahan. Ingat di awal saya katakan, ya, Anda di sini ditugaskan mengikuti program ini, the change of agent, jadi agen perubahan, ya, agen yang bisa membuat orang berubah hidupnya. Makanya kalau lihat gambarnya, tugas Anda, ya, semua kita. Jadi menjadi manusia mulia adalah bukan menjadi manusia cuma mikir diri sendiri, untuk diri sendiri, hidupnya untuk diri sendiri dan egoisme semuanya. Tapi ada satu situasi yang Anda tahu bahwa inilah Anda ada dampak. Anda bisa memberikan tongkat estafet yang ada, ilmunya ada kepada orang lain. Dan orang lain juga berlaku mengikuti jejak Anda. Dan Anda akhirnya benar. Orang itu benar. Nah, Anda bisa bayangin kan ya. Dan benarnya ini dalam arti dia akan menikmati sebuah tujuan kehidupan yang sebenarnya. Untung saya ketemu Anda. Untung dalam hidup yang enggak lama ini saya ketemu Anda. Bisa enggak kalimat ini muncul di hidup kita nantinya? Ya, pertanyaan kita. Jadi kalau bicara sukses di program RTS ini Anda sudah tahu. Warisan ini cuma mengingatkan kembali. Ingat, jangan kita salah lagi. Jangan kita di persimpangan jalan. Wih, sukses. Kita harus tahu yang sejati atau yang nggak sejati. Pasti sudah harus bisa memilih. Sudah harus bisa ada semacam signing, tanda bahwa ini nggak benar. Sekalipun tanya duitnya banyak. Iya, saya tahu. Tapi duitnya nggak benar. Anda bisa harus peka dengan ini.
Karena ini bukan yang sukses sebenarnya. Oh, keberhasilan dengan KKN. Kayaknya bisa nih membiasakan ya, pokoknya yang membenarkan dulu juga begitu kok. Kalau nggak dekat nggak dapat kesempatan Pak. Kan caranya begitu. Membenarkan yang biasa. Anda sudah bukan sukses yang benar. Dia bisa naik pangkat, tapi bukan yang benar. Ya, oke. Prinsip warisan ya. Ini lihat yang seperti saya ceritakan tadi. Jejak di mana Anda nggak bisa kembali lagi. Itu prinsip warisan. Ya, warisan bukan harta, bukan hanya materi. Tapi di sini loh, Anda harus sadar. Anda menapakin kehidupan ini melangkah dan Anda nggak bisa kembali lagi. Ya, itu berbicara waktu kita. Kehidupan tren saat ini jangan sampai mendrive kita akhirnya membarter pola hidup kita yang benar. Ingat, semua keadaan alam, semua keadaan dunia ini pasti akan memancing kita untuk ke arah sana. Tapi kita jangan juga lengah. Kita masuk di dalam area ini, tapi jangan membarterkan moral kita, membarterkan hidup kita yang benar, esensi hidup yang sesuai dengan Anda yang dapatkan di RTS ini. Oke? Nah, warisan hidup. Setelah tadi belajar tentang warisan dan warisan generasi, ini juga ada warisan hidup. Anda tidak dapat, ya saya bacakan kalimatnya, Anda tidak dapat merubah hidupmu dalam semalam. Maksudnya gini, oh aku pengen bener hari ini. Negara ini cepat bener, keluargaku cepat bener, nggak bisa dalam sehari. Emang merubah orang kayak sulapan? Enggak. Hari ini Anda bertobat, besok kayak malaikat. Hari ini anakmu bertobat, besok kayak malaikat gitu. Enggak bisa. Semua butuh proses. Ya makanya, tetapi Anda dapat mengubah arah hidupmu dalam semalam. Ngerti maksudnya? Komitmen Anda bisa Anda lakukan segera. Tanpa nunggu yang lain-lain. Itu maksudnya. Prosesnya memang tidak semudah itu Pak. Betul. Tapi komitmen dan perubahan, ya, elingnya kita, bertobatnya kita itu dibutuhkan waktu sesaat. Komitmen, ya hari ini. Makanya kan banyak tuh yang mengatakan komitmen. Itu hari ini juga Anda bisa lakukan. Dengan waktu yang cepat. Tapi merubah yang namanya proses ini tidak secepat itu. Dibutuhkan konsisten ya. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.